Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya, Bu. Oh iya, monggo. Mbak siapa ini namanya? Mbak Vindi Vindi, sama iya. Mbak Meirisa. Saya pakai kacamata ya. Iya, Ada yang bisa saya bantu, Mbak Vindi? ya jadi berhubung dengan tugas kami di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan seperti itu. Oh iya. Baik, langsung saja ya. Nggih, monggo. Jadi di sekolah Ibu apakah pada saat pembelajaran jika ada murid yang membuat kesalahan itu diberi hukuman? Lalu jika iya hukumannya seperti apa, Bu? Oh iya. Karena yang saya hadapi setiap hari itu anak-anak kecil ya. Karena memang saya mengajarnya di lembaga SD, jadi tepatnya saya di kelas rendah, di kelas 2. Jadi memang setiap harinya dalam proses pembelajaran itu selalu saja ada anak-anak yang membuat situasi kelas itu tidak nyaman. Ya, ada yang sering membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, itu memang ada penanganan untuk anak-anak seperti itu. Maksudnya Mbak Vindi tadi apa dihukum apa bagaimana gitu ya Mbak Vindi ya? Iya, Iya, itu tergantung pada apa ya kapasitas yang mereka lakukan ya. Jadi kalau saya mempunyai siswa saya yang masih kecil, saya mengadakan pendekatan khusus kepada anak-anak saya yang bermasalah seperti itu tadi ya. Saya elus. Kalau anak kecil membuat suatu permasalahan, terus kita menyikapinya dengan agak kasar, dia ngambek Mbak Vindi. Jadi istilahnya kita elus saja. Jadi punishment yang cocok untuk mereka itu ya kita memberi apa ya masukan bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik lagi, lebih sopan lagi. Kalau hukuman secara fisik tidak, ya, memang tidak diperbolehkan. Hukuman yang saya berikan adalah hukuman yang mendidik. Misalnya saya beri hukuman, ayo kamu sudah membuat melanggar tata tertib, kamu saya beri sanksi berupa coba kalimat ini, bacaan ini dibaca, ya. Kan oh ada yang membacanya kurang lancar, ada yang sudah bagus. Nah, jadi tergantung pada anaknya juga. Jadi seperti itu Mbak Vindi. Jadi melihat tingkat kesalahan yang mereka buat. Jadi antara siswa A dan siswa B tidak sama. jadi hukumannya paling tidak hanya teguran seperti itu ya, teguran dan Mendidik. diberikan iya. Iya. Misalnya kalau agak parah lagi kesalahan yang mereka buat, saya beri hukuman dengan cara mendidik, yaitu memberi hafalan perkalian, apa menyanyi dan lain sebagainya. Ya. Iya, iya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengamati siswa yang mengalami masalah di kelas seperti oh anak ini tidak bisa menerima materi dengan baik. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasinya? Kan ada anak yang lambat menerima materi seperti itu. Oh ya, maaf. Siswa saya itu sekarang berjumlah 28 anak. Ya. Jadi dari jumlah 28 anak itu mempunyai karakter dan kemampuan akademis yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya sebagai guru harus bisa apa ya, membedakan Kok nyandut?
mana itu kita sebagai kan terputus. Mohon maaf Bu, tadi terputus. Maaf ya. Iya, koneksinya mungkin ya. Jadi kan bermacam-macam yang kita hadapi ya Mbak Mairisa ya. Ada yang high, ada yang low. Nah, jadi saya mengamati dari mereka mana yang high, mana yang low, itu kita bisa memberikan asesmen, penilaian ya. Asesmen itu penilaian. Jadi dari kita memberi asesmen itu kita dapat tangkapnya itu high, mana yang low, mana yang sedang ya. Jadi dari asesmen yang kita berikan setiap hari. Karena kalau kita memberikan materi pembelajaran modul ya, modul itu di dalamnya kan untuk mengukur kemampuan siswa itu ada yang namanya asesmen kepada anak-anak. Iya. Nah, itu nanti kelihatan. Oh, si A untuk tugas ini nilainya sekian. Si B tugasnya sekian. Nah, untuk anak-anak yang low ya, itu memang ada perhatian khusus dari saya. Jadi di sela-sela waktu itu saya memberi jam-jam khusus atau pembelajaran khusus. Kadang kalau siswa saya itu setiap harinya masuk jam 7, pulang jam 11. Nah, untuk anak-anak yang low, ini saya beri tambahan setengah jam. Ya, jadi setengah jam itu saya tekankan untuk materi calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Karena yang saya hadapi memang anak-anak yang kelas rendah, yang mungkin ya tidak mungkin ya memang membacanya ada yang kurang lancar, berhitungnya ada yang tidak begitu lancar juga. Jadi saya tambah kalau mereka yang lain pulangnya jam 10:30, untuk anak-anak yang di bawah ini saya tambah jamnya setengah jam. Jadi pulangnya mereka untuk anak-anak yang saya beri jam khusus ini sampai jam 11. Begitu Mbak Vindi dan Mbak Mairisa. Ya. Lalu untuk pembelajaran di kelasnya itu pakai metode guru yang menerangkan ya Bu? Bukan siswa yang aktif gitu? Itu ada kolaborasi. Jadi tidak hanya gurunya saja, sekarang harus siswanya yang aktif ya. Jadi kita harus memberi umpan kepada mereka bagaimana caranya supaya mereka itu aktif di dalam pembelajaran. Kalau dulu pembelajaran itu gurunya yang dituntut harus aktif, tapi sekarang di era seperti ini siswanya yang harus aktif. Jadi kita harus benar-benar pintar mengolah ya, memberi umpan yang baik kepada mereka sehingga mereka dalam pembelajaran itu lebih semangat, tidak ada rasa takut dan tertekan. Ya, kadang kan ada anak yang mau masuk kelas itu merengek-rengek, minta didampingi orang tuanya, ya. Jadi kita juga harus memberi umpan, bagaimana umpan itu bisa dikonsumsi oleh mereka yang haus akan pendidikan. Ya, misalnya saya memberi umpan, ayo anak-anak siapa materinya misalnya sekarang tema 6 ya Mbak Vindi ya. Tema 6 itu merawat hewan dan tumbuhan. Ayo anak-anak siapa yang pernah ke kebun binatang? Saya Bu. Nah, itu nanti mereka sudah bangkit sudah. Mereka sudah lebih berani dengan menjawab saya Bu. Nah, itu sudah umpan sudah mulai mereka santap ya, umpannya sudah mulai masuk ke mereka. Jadi pintar-pintarnya kita memberi umpan untuk anak-anak didik kita. Lalu kan biasanya di kelas itu ada 1-2 anak itu yang pendiam sekali gitu kan. Iya. Nah itu bagaimana caranya agar si anak itu juga ikut-ikut aktif seperti teman-teman lainnya? Itu memang saya rangkul sendiri ya. Kebetulan memang di kelas saya juga ada yang pendiamnya itu karena mereka memang bukannya tidak bisa ya, tapi malas saja, malas untuk mengulang apa yang saya berikan kepada anak-anak. Ya, jadi mereka tuh sangat pendiam sekali. Jadi kalau
saya menghadapi mereka itu saya banyak memberi melalui song, ya, memberikan membuka materi itu dengan menyanyi. Kalau tidak, menjelang jam-jam pulang, ini banyak sekali saya memberi kuis kepada mereka. Ya, jadi memberi kuis, misalnya kelompok sini dulu saya mau memberi kuis, siapa yang bisa menjawab kuis saya, silakan, boleh pulang. Ya, jadi berbagai macam cara supaya mereka berani ngomong, ya, berani tampil di depan teman-temannya. Ya, misalnya lagi seperti tadi, ini di wilayah Kabupaten Pasuruan itu ada namanya program Gerbang Pendekar Santri. Ya, itu ada kepanjangannya Gerakan Pendidikan Etika Karakter, ya. Jadi anak-anak itu setiap selesai senam itu mereka disuruh menyanyi yang judulnya Gerbang Pendekar Santri. Gerbang Pendekar Santri, mari kita sukseskan pendidikan budi pekerti. Nah, itu saya setiap pagi menyuruh per kelas, ya, misalnya saya di kelas 2, tadi kebetulan siswa saya yang laki-laki, besok siswa saya yang perempuan. Hari Senin setelah upacara kelas 1 yang laki-laki, besoknya lagi kelas 1 yang perempuan, jadi bergiliran. Jadi secara tidak langsung mereka ikut berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yeah. Terus untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman kan tentunya di kelas itu perlu lingkungan yang nyaman juga. Nah, bagaimana jika murid-murid di kelas itu kayak bertengkar gitu dengan dengan teman-teman lainnya. Seperti ada yang mau berteman sama teman ini saja, ada yang mau berteman sama teman ini saja. Jadi tidak berteman dengan seluruh teman kelas seperti itu. Iya, itulah tantangan bagi dunia pendidikan setelah masa corona, Mbak Vindi sama Mbak Meiri saya. Hampir setiap hari di sekolah itu selalu ada yang crash, ya. Jadi tidak hanya di SD saja. Saya tanya kepada teman saya di SMP juga begitu. SMA bagaimana? Sama. Karena efeknya corona itu tadi. Iya, ya. Di kuliah juga sama. Iya, sama. Memang karakternya itu sekarang karakternya sudah parah. Ya, karena saya ngajarnya di SD, jadi guru SD itu merangkap juga sebagai guru BP. BK ya sekarang istilahnya ya. Nah, sekaligus BK. Jadi saya harus benar-benar bisa ngomong ya. Dan banyak sekali saya memberikan tentang budi pekerti kepada mereka. Banyak sekali budi pekerti yang saya sampaikan kepada mereka. Tapi ya bagaimana ya? Sehari pembelajaran dengan teman-temannya bisa rukun, nanti beberapa hari terjadilah crash itu lagi ya. Yaitu tadi, dengan kita saling bisa memaafkan, maka kamu akan menjadi pribadi yang hebat, punya karakter yang luar biasa. Makanya sampai-sampai kemarin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sampai menciptakan lagu itu tadi, Gerbang Pendekar Sakti itu tadi. Tujuannya merubah karakter yang saat ini parah di dunia pendidikan. Ya, isinya itu kalau saya kupas satu persatu tentang lagu itu bagus Mbak Meirisa sama Mbak Vindi ya. Mungkin nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Yeah. Apa sih di dalam lagu Gerbang Pendekar Santri itu? Nah, itu nanti mengupas tentang etika dan karakter siswa yang saat ini semakin terpuruk. Iya. Yeah. Jadi memang itu saya rangkul sekali anak-anak yang seperti itu saya rangkul ya. Jadi setiap hari Jumat ada yang namanya Jumat religi ya. Nah, itu kan termasuk Jumat religi kan termasuk apa itu namanya masukan supaya anak-anak itu lebih mendekat kepada Allah ya. Kemudian Selasa itu saya beri julukan Selasa Etika, ayo etikamu dibetulkan. Nah, jadi setiap hari itu ada istilahnya masing-masing, ada Jumat religi, ada Senin etika dan lain sebagainya.
Kalau untuk murid yang malas sekolah itu, Bu, ya seperti saya malas sekolah, itu caranya agar murid menjadi semangat untuk pergi ke sekolah itu bagaimana? Oh iya, itu kalau tidak seberapa parah, memang saya panggil sendiri siswa tersebut ya. Saya beri masukan, saya beri nutrisi, tapi kalau sampai beberapa kali nutrisi yang saya berikan itu nggak mempan ya Mbak ya, jadi saya perlu memanggil orang tuanya untuk ke sekolah. Jadi pihak sekolah pihak sekolah menginginkan adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah supaya sama-sama mendukung agar pendidikan putra-putri dari wali murid saya ini tetap aktif. Ya, jadi tidak hanya dari guru saja, dari orang tua pun, maaf batuk, dari orang tua pun wajib memberi semangat yang luar biasa untuk putra-putri mereka juga. Karena tanpa dukungan orang tua juga sekolah nggak mampu juga, ya. Jadi harus sama-sama memberi nutrisi kepada anak-anak, ya. Karena murid-murid saya juga anak-anak saya, ya. Jadi sama-sama kolaborasi antara orang tua dan guru. Itu memang kadang saya visit ke rumahnya bersama ibu kepala sekolah, ya. Kalau masih ada lagi yang seperti itu, saya panggil lagi. Nanti insya Allah anak yang saya panggil dan saya kunjungi itu lambat laun juga akan mengerti. Iya. Kalau mengenai kondisi ekonomi keluarganya itu mempengaruhi pembelajaran siswanya apa tidak? Oh ya, itu sangat tidak terlalu ngefek kepada pendidikan ya. Memang kan ya, dari latar belakang orang tua itu majemuk sekali ya. Ada yang kalau dikelompokkan ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi memang kalau dari segi ekonomi memang terlihat sekali, masalah itu terlihat sekali. Namun bukan tingkat IQ-nya ya. Dari penampilan juga oke, dari kelengkapan sekolah, bukunya juga itu kalau ya kita bantulah. Misalnya yang bukunya ini kurang rapi, ya ada rezeki kita bantu gitu aja. Kita bantu, kita belikan buku misalnya ya. Misalnya, tapi sekarang itu kan sekolah sudah tidak begitu ke ekonomi kan tidak begitu, paling cuma menyiapkan buku aja ya, menyiapkan peralatan sekolah. Nanti kalau ada misalnya bukunya habis, kebetulan saya ada, ya sudahlah kamu pakai dulu begitu. Jadi kalau dari tidak seberapa berpengaruh. Oh iya. Kalau dari sekolah yang Ibu ajar, ada tidak kayak murid yang membutuhkan perhatian khusus atau punya kekurangan sehingga butuh perhatian khusus? Iya, ada. Butuh perhatian khusus itu kan bermacam-macam ya Mbak Vindi ya. Ada yang perlu perhatian dari seorang guru karena background orang tua, karena background ekonomi, terus karena sekolahnya mungkin jauh, itu juga bermacam-macam. Jadi tergantung pada penyakit apa yang menyebabkan mereka seperti itu, ya kita sesuaikan dengan penyakitnya. Seandainya saya dokternya, saya lihat dulu penyakitnya ini apa. Kalau penyakitnya seperti ini ya formulanya ini yang saya pakai gitu ya. Jadi saya sesuaikan dengan penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya dari keluarga yang broken home gitu, kayak ayah ibunya cerai, itu solusinya bagaimana ya Bu? Oh gini solusinya, saya tetap memberi semangat. Kamu kalau ada apa-apa, saya ini orang tua kalian di sini. Jadi kamu kalau punya masalah apa-apa, enggak usah sungkan sharing sama Bu Guru. Ya.
Karena saya sering sekali menyampaikan kepada anak-anak, saya ini orang tuamu. Ya, anak saya itu 28 tambah 3 berapa Mbak Vindi? 28 tambah 3. 31 ya. Anak saya tuh 31. Loh kok banyak Bu Guru? Iya. Sampean 28. Anak saya yang di rumah 3, jadi 31. Jadi ada masalah apapun, anak-anak harus bilang ke saya. Ya, jadi saya sering sekali menekankan kepada murid-murid saya mama kalian, saya ibu kalian, saya bunda kalian. Jadi kalau ada masalah, oke, sharing sama saya. Saya sama murid-murid saya tuh dekat sekali Mbak Merisa, ya, seperti anak saya sendiri. Misalnya saya membuat status murid saya, anak saya juga saya tampilkan, biar nggak ada yang iri, gitu ya. Nah, jadi saya sangat dekat sekali. Akhirnya dengan saya dekat dengan anak-anak didik saya, orang tuanya pun akhirnya bisa bekerja sama dengan baik. Komunikasinya bisa dengan baik itu tadi. Ya, jadi jangan sampai ada batas antara guru dengan wali murid dan juga anak-anak. Begitu sayang? Iya. Ya, sepertinya. Oh, pertanyaan yang belum ini, kurikulum yang digunakan di sekolah sekarang itu seperti apa ya? Oh ya, mungkin Mbak Meirisa sama Mbak Vindi sudah mengenal dengan adanya kurikulum merdeka, ya. Tapi kurikulum merdeka ini yang benar-benar menggunakan kurikulum merdeka itu hanya untuk sekolah-sekolah penggerak. Jadi kalau ada sekolah penggerak, jelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tapi kalau sekolahnya belum sekolah penggerak, yang melaksanakan kurikulum merdeka itu untuk tahun ini ya, tahun pembelajaran 2002-2023, yang melaksanakan kurikulum merdeka itu hanya kelas 1 dan kelas 4. Nanti insya Allah tahun pelajaran 2023-2024 sisanya ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau untuk kelas saya karena masih kelas 2 masih menggunakan kurikulum 13 ya. Jadi pelajarannya apa Bu kurikulum 13 itu? Tema 1, tema 2, tema 3 sampai dengan tema 8 di mana masing-masing tema ini mencakup beberapa mata pelajaran. Ada matematika, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada seni budaya dan PJOK. Itu namanya tema. Ya, tapi nanti kalau ke kurikulum merdeka itu sudah berdiri sendiri. Ya. Iya, seperti itu saja pertanyaannya. Saya rasa. Mungkin ada yang belum jelas Mbak Vindi sama Mbak Meirisa. Nanti saya ulas lagi. Alhamdulillah sudah jelas semua, Bu. Sudah ya? Ya. Iya. Kalau begitu apakah ini ditutup saja? Oke, monggo kalau sudah jelas silahkan ya. Semoga mata kuliah apa ini? Pengantar pendidikan ya? Ya, pengantar ilmu kependidikan. Oh iya, semoga lancar ya. Ya, amin. Semoga ndang kelar juga sih. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.